Ya, siang hari ini kita akan membahas Katolisisme lebih dahulu, uh, yang tidak terlalu panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang saksi Yehova. Oleh karena itu, kita akan memulainya tentang Katolisisme. Ya, kita akhirnya menyebut dia Katolisisme karena suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, ketika seorang biarawan Katolik yang bernama Martin Luther, karena kegundahan karena kegelisahannya akan sistem kepercayaan yang selama ini dia anut, akhirnya dia menulis 95 dalil yang ditempelkan atau dipakukan di tembok gereja, di pintu gereja di Wittenberg. Hal ini dipicu karena kegerendahan dan kegelisahan iman Martin Luther ketika dia menjadi seorang rahib yang saleh. Saking begitu salehnya, setiap dia melakukan kesalahan, dia selalu melakukan suatu sakramen pertobatan dan minta kepada senior-senior dia untuk menjadi imam tempat dia mengaku dosa. Sampai secara bercanda, teman-temannya yang sedang berkata, kalau yang remeh-remeh nggak usah ngaku dosa lah ya. Kamu make sure ya bahwa yang kamu akan ngaku dosa ini suatu hal yang serius. Karena setiap dosa, begitu pekanya Martin Luther, setiap kesalahan kecil, setiap dosa kecil, setiap sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang kecil sekalipun, dia selalu mengaku dosa. Dan akhirnya ketika dia melihat sistem gereja yang terkooptasi oleh sistem pemerintahan untuk boleh mengumpulkan dana sebanyak mungkin guna membiayai gereja dan membiayai perang salib, maka ada ide adanya satu surat indulgensi, yaitu surat pengampunan dosa, surat penghapusan dosa bagi orang-orang yang melakukan dan itu ditebus oleh ahli warisnya. Misalnya ketika saya ingin orang tua saya yang berdosa dimaafkan, diampuni oleh Tuhan, saya datang kepada Romo dan saya minta dosa orang tua saya dihapuskan, saya mendapat surat indulgensi. Dan untuk memperoleh surat indulgensi tersebut, selain saya melakukan ritual-ritual yang cukup ruwet, misalnya berjalan dengan lutut saya sepanjang tangga yang menuju katedral, gitu, ya. Saya juga mengeluarkan uang untuk menebus surat indulgensi tersebut. Nah, mengenai praktek ini, rasa-rasanya melelahkan bagi Martin Luther, sehingga suatu saat dia berontak karena dia membaca surat Roma. Surat Roma yang mengilhami bagaimana bahwa Injil itu kekuatan Allah, bahwa Injil itu diberikan secara cuma-cuma, Kristus telah mati bagi dia ketika dia masih berdosa sekalipun. Nah, karena dipicu tanggal 31 Oktober 1517, maka itu yang disebut Hari Reformasi. Dan pengikut-pengikut Luther akhirnya mendirikan gereja sendiri, apa yang disebut Protestanisme. Ya, Protestan kadang-kadang secara harafiah artinya protestamen, kembali kepada perjanjian, kembali kepada Alkitab. Tetapi oleh orang lain disebutnya sebagai Protestan itu sebagai orang yang tukang protes. Sama seperti demonstran ada orang yang tukang demo, maka Protestan adalah orang yang tukang protes. Jadi nggak lazim gitu kalau kita yang suka protes itu masuk Katolik begitu ya. Nah, terus gerakan reformasi begitu cepat, meluas, membesar di sana sendiri, terjadi reformasi, ada reformasi Zwingli, ada Calvin dan lain sebagainya, sehingga gereja Katolik menjadi dalam tanda petik jengah dan marah. Maka relasi antara gereja Katolik dan gereja yang baru nyempal, baru yang keluar yang disebut Protestanisme, itu menjadi sangat-sangat parah, sangat-sangat jauh, sangat-sangat retak begitu.
Maka itu yang era Vatikan yang pertama dari 1869-1870 itu, Gereja Katolik begitu tertutup dan menyebut kekristenan itu adalah suatu bidat. Dia bahkan menegaskan bukan sekedar extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Bahkan dia dengan secara tegas mengatakan extra cathedra nulla salus. Di luar katedral, di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Syukur kepada Allah, ketika memasuki era Vatikan II, ketika Paus Yohanes yang ke-23, ketika dia berusia 77 tahun terpilih sebagai Paus pada tahun 58, maka era Vatikan II tahun 62 sampai 65, Vatikan mulai membuka diri, menyebut gereja Protestan bukan sebagai bidat lagi, melainkan menyebut gereja Protestan sebagai saudara yang terpisah. Nah, ini makin terus sampai saat ini makin mendekat. Bahkan di Brasil tahun 2002 kalau saya tidak salah, gereja-gereja Protestan mulai mengadopsi apa yang itu ritual-ritual masa raya Prapaskah. Maka sejak saat itu dan terus dilanjutkan hingga sekarang, kita mengikut perayaan masa raya Prapaskah sejak dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Dan kita pun juga ikut merayakannya dengan berpuasa. Itu saya katakan bagi gereja-gereja Kristen Protestan atau gereja Kristen Protestan yang mainstream. GPIB, GKI, GKJ, HKBP, GKPA, GKPS, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu mulai membuka diri. Dan saya meyakini ke depan, maka akan terjadi gerakan ekumenis dan suatu saat mungkin akan bisa menyatu kembali. Ya. Tetapi sebelum kita lari ke sana, bagaimana kita akan melihat apa sih yang menjadi perbedaan yang mungkin bisa disatukan atau perbedaan yang sama sekali tidak bisa disatukan antara Protestanisme dan Katolikisme. Kita ingat ketika kita di PMK, kita sebagai gerakan ekumenis selalu mempunyai moto. In essential, we are unity. In non-essential, we are liberty. And in all things, love and humility. Itu yang harus kita ingat baik-baik, semangat kita di dalam beroikumene. Nah, kita akan masuk ke dalam ajaran agama Katolik, namun sebelumnya, ketika kita belajar core belief dari agama Katolik, ya, kita harus tahu bahwa agama Katolik, gereja Katolik, itu mempunyai pengajaran yang bersumber dari 3 hal. Yang itu sangat berbeda dengan kekristenan yang ajarannya hanya bersumber, kita mengaku bersumber dari sola scriptura, hanya dari Alkitab saja. Namun pada praktiknya beberapa gereja yang baru, sekarang setelah menggunakan ajaran dari pemimpinnya, seolah-olah sejajar dengan kitab suci. Meskipun tidak berani mengklaim demikian, kita tidak jarang mendengar bahwa mereka mengatakan Allah berfirman kepadaku, Allah tadi malam menghampiri aku, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sama saja membentuk ajaran yang di luar tradisi Alkitab, namun mengatakan masih di dalam Alkitab. Kita kembali ke Gereja Katolik Roma. Ya, Gereja Katolik Roma membentuk ajarannya dari 3 komponen, 3 tungku. Seperti Dalian Natolu untuk orang Batak begitu ya. 3 tungku, 3 pilar utama, yaitu pertama dari Alkitab, yang kedua dari tradisi, dan yang ketiga dari magisterium atau pengajaran resmi yang dikeluarkan oleh gereja. Pengajaran resmi dan gereja itu kalau tadi di Islam boleh disejajarkan dengan ijma, gitu ya, dari pertemuan, dan tentu Paus di situ sebagai pemimpin gereja Roma Katolik tertinggi yang menjadi sentral. Ya. Pada dasarnya sama seperti kekristenan, gereja Katolik juga
memegang tradisi. Nah, gereja Protestan seperti gereja Katolik memegang tradisi, gereja Protestan pun diakui atau tidak, kita juga memegang tradisi. Meskipun kita mengatakan bahwa sola scriptura, artinya apa? Ketika tradisi itu difilter oleh Alkitab dan ternyata tradisi itu tidak sesuai Alkitab, maka kita mengabaikannya atau tradisi itu tidak kita ikutin. Kita ambil contoh, tradisi yang kita ikuti. Ajaran Trinitas itu dirumuskan di Konsili Nisea Konstantinopel. Ya, sampai sekarang kita tetap pegang pengakuan iman Anastasius. Sampai sekarang kita pegang dan seterusnya dan seterusnya. Itu berarti kita menghargai tradisi, tetapi tradisi itu sesuai dengan Alkitab. Bahkan ada satu tradisi yang tadi saya sebutkan ketika membahas Islamologi. Cerita tentang perempuan yang berdosa, yang tidak dapat di dalam kodeks atau jilid Alkitab yang lebih lama, namun masuk di dalam kodeks atau jilid Alkitab yang lebih baru. Karena tradisi, ketika kita membaca tulisan Santo Agustinus yang mengatakan dia sering mendengar Santo Ignatius yang adalah murid dari Rasul Yohanes yang mengajarkan bagian Alkitab perikop tentang perempuan yang ketahuan berzina itu. Ya, berarti pada saat ini kita juga menaruh tradisi di dalam Alkitab kita. Sekalipun ini hanya sangat minor, jarang terjadi, dan sesuai dengan isi Alkitab. Tentu filternya seperti itu. Kalau kalian belajar tentang bibliologi, ketika masukkan kanon kan ada filter-filter yang filter-filter yang digunakan untuk menyeleksi apakah suatu kitab masuk di kanon atau tidak. Tetapi kita sekali lagi juga memfilter suatu tradisi-tradisi, sekalipun itu tradisi, namun kalau tidak sesuai dengan Alkitab, maka kita menolaknya. Ambil contoh, ya, bagi gereja Roma Katolik, ketika ada tradisi yang tertulis misalnya di kitab Tobit, ya kan? Di kitab Tobit dikatakan bahwa kalau kita bersedekah, itu bisa menyelamatkan, bisa memberi jaminan akan keselamatan, menambah tabungan keselamatan. Maka kita Protestan menolak hal itu, karena itu tidak sesuai dengan Alkitab yang masuk kanon, misalnya ajaran Rasul Paulus. Jadi, bagi gereja Roma Katolik, baik tradisi, baik ajaran magisterium yang dirumuskan oleh para petinggi gereja Roma Katolik, komisi pengajarannya, komisi magisteriumnya, dan tentang Alkitabnya, maka ketiga-tiganya mempunyai otoritas yang sama untuk bentuk suatu pengajaran yang ada di gereja. Nah, kalau gereja Protestan menolak hal ini, karena apa? Karena bisa saja para magisterium tadi salah. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari tiga komponen ini, pemahaman ini terbentuklah ajaran-ajaran Roma Katolik. Mari kita lihat apakah ini sesuai dan atau sejajar atau tidak dengan gereja Kristen Protestan di mana kita berada di dalamnya. Mari kita lihat tentang kitabnya. Alkitab bagi Roma Katolik itu tetap menggunakan kanon yang sama, yaitu 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Namun ada 10 kitab yang ditambahkan oleh gereja Katolik Roma di perjanjian lama. Saya katakan ditambahkan karena itu muncul lebih kemudian dibandingkan kanon yang pertama yang diterima oleh gereja mula-mula, yaitu 39 kitab. 39 kitab atau kanon perjanjian lama itu telah terbentuk pada tahun 100 setelah Kristus. Yaitu ketika ada konsensi Jamnia, ketika orang-orang Yahudi merumuskan kanon kitab mereka. Dan kita gereja mengadopsi perjanjian lama. Namun pada perkembangan kemudian, 10 kitab ini ditambahkan. Sebenarnya secara buku bukan 10, melainkan
ada 15. Saya akan bacakan secara cepat aja. Misalnya kitab Esdras yang pertama, Esdras kedua, Tobit, Yudit, tambahan kitab Ester, kebijaksanaan Salomo atau yang sering disebut kitab Barukh. Tambahan kebijaksanaan kitab Salomo, Yesus bin Sirah, Barukh atau sering kadang-kadang disebut sebagai tambahan kitab Yeremia, karena Barukh itu adalah sekretarisnya Nabi Yeremia. Terus surat dari Nabi Yeremia sendiri, terus tambahan kitab Daniel. Nah, tambahan kitab Daniel itu sebenarnya terdiri dari 3 kitab, yaitu doa Asarya dan lagu pujian ketiga pemuda, yaitu Sadrak, Mesah, dan Abednego. Jadi ada tambahan kitab, tambahan buku yang dipercaya ada pada zaman Daniel atau ditulis oleh Daniel dan 3 temannya. Juga Susana, Bel, dan Naga, itu 3 buku yang ditambah, yang akhirnya masuk di dalam satu buku besar disebutnya kitab Daniel, tambahan kitab Daniel. Terus ada doa Manasye, kitab Makabe yang pertama, kitab Makabe yang kedua. Nah, jadi kalau dilihat itu 13 karena yang 3 buku digabung menjadi 1. Nah, pada Konsili Trente, yaitu pertemuan gereja-gereja Katolik Roma yang dilakukan di Trente itu, 3 kitab itu dikeluarkan dari kanon. Jadi yang sebelumnya tercantum di kanon Katolik dikeluarkan, yaitu kitab Esdras 1, Esdras 2, dan doa Manasye itu dikeluarkan dari kanon. Sehingga tinggal 10 kitab kanon tambahan. Orang Kristen menyebutnya itu adalah kitab apokrifa, kitab palsu, apo gitu ya. Nah, kalau orang gereja Katolik Roma menyebutnya sebagai Deuterokanonika, kanon yang kedua. Karena ada protokanonika, yaitu yang 39 kitab, ini ditambahkan, jadi ada Deutero, kanon yang kedua. Nah, penamaan ini juga berbau politis menurut saya, karena kalau mereka menyebutnya kedua, berarti revisi ke lebih baik. Bagi Protestan, itu salah, itu palsu, nggak perlu ditambahkan, begitu ya. Nah, kita masuk kepada yang berikutnya. Tentang keselamatan. Kalau kekristenan umum, Protestan, bahwa keselamatan itu oleh karena kasih karunia. Bersumber dari ajaran Rasul Paulus secara khusus Efesus 2 ayat 8 dan 9. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu bagi Protestan adalah semata-mata karena kasih karunia. Sedangkan bagi Gereja Katolik Roma, keselamatan itu dihasilkan atas sinergi iman dan perbuatan karena kasih karunia Allah. Dia mendasarinya dengan mengutip dari ajaran Rasul Yakobus yang mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tentu kita mempunyai jawaban atas tafsiran Roma Katolik terhadap surat Rasul Yakobus tersebut. Namun, secara tegas, gereja Protestan mendasari bahwa keselamatan itu hanya kasih karunia selain dari Efesus tadi, juga dari Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 dikatakan begini, pada waktu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jelas bahwa keselamatan bagi Protestan karena kasih karunia, bukan karena kita telah melakukan pekerjaan baik, maka diselamatkan. Kebalikan, justru karena kita telah diselamatkan, maka kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam Roh Kudus. Dan selanjutnya yang ketiga adalah doktrin tentang Maria. Nah, doktrin tentang Maria ini menjadi pemisah yang menurut saya begitu jauh bagi kekristenan bagi Protestanisme dan Katolikisme. Ya, itu bermula dari ajaran tentang Maria adalah
Bunda Allah. Sekalipun istilah ini dikemukakan pada konsili di Efesus, yaitu Maria ditetapkan sebagai Bunda Allah, karena Allah lahir menjelma menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus. Sedangkan Yesus lahir dari rahim Maria, maka dikatakan bahwa Maria itu Bunda Allah. Nah, dari doktrin pokok Maria Bunda Allah, maka timbul doktrin-doktrin yang lain. Karena dia Bunda Allah, karena Allah itu suci, seharusnya yang mengandungnya pun juga suci. Maka ada doktrin bahwa Maria Immaculata Conceptio, artinya Maria dikandung tanpa noda. Maria saat dikandung pun, saat bayi Maria pun, Maria itu tanpa dosa asal. Ya, tentu mereka mempunyai penjelasan. Ya, di mana bagi kita Maria memang perempuan yang istimewa, menerima kasih karunia Allah, namun dia adalah manusia biasa yang tetap tidak bisa lepas dari dosa asal. Dan selanjutnya karena dia lahir tanpa noda, dia Bunda Allah, maka dia seharusnya juga suci selama-lamanya. Maka mereka mempunyai kepercayaan bahwa Maria itu tetap perawan, atau Maria tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Yusuf suaminya. Nah, ini membuat perbedaan mengapa Protestan tidak percaya demikian, sehingga Protestan percaya bahwa penulis surat Yakobus dan penulis surat Yudas itu adalah adik-adik secara daging dari Tuhan Yesus. Sedangkan Gereja Katolik Roma menafsirkan itu, mereka disebut saudara, bisa saja saudara sepupu, dan lain sebagainya. Dan karena kesucian Maria, maka cara kematiannya pun dia diangkat ke surga. Nah, dia mendasari ini karena tidak ada suatu cerita dimanapun orang sepenting Maria, mosok nggak diceritain kuburnya di mana. Maka dia berpikir, sama seperti Elia, dia naik ke surga. Kalau Nabi Elia dengan kereta kuda yang berapi, mungkin kita bisa naik kereta api, gitu ya. Nah, itu yang membedakan. Terus ada lagi gelar-gelar lain yang diberikan kepada Maria. Maria Ratu Malaikat, Maria Ratu Surga. Bahkan dikatakan Maria adalah co-redemptrix, mitra penebus. Karena Kristus itu penebus, dan Kristus lahir dari Maria, maka Maria menjadi mitra penebus. Maka tidak heran jika Maria menempati tempat istimewa ketika orang-orang melakukan doa rosario. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus Kristus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Itu selalu diulang-ulang di dalam doa-doa rosario orang Gereja Katolik Roma. Itu yang sangat banyak membedakan kita dengan Gereja Katolik Roma. Selanjutnya tentang sakramen. Gereja Katolik Roma, saya tidak terlalu bermasalah dengan ini, mempunyai 7 sakramen. Sakramen pembaptisan, sakramen penguatan, itu sejajar kalau kita CD, mengaku percaya, sakramen ekaristi, atau kalau kita perjamuan kudus, sakramen rekonsiliasi atau sakramen pertobatan, kita setiap minggu juga melakukan doa pengakuan dosa. Sakramen pengurapan orang sakit, perminyakan, ini tidak kita lakukan. Sakramen imamat, ini adalah penabisan hamba Tuhan. Toh di gereja kita juga ada penabisan majelis, penabisan pendeta, penabisan pengurus, dan lain sebagainya. Dan pernikahan, itu mereka menyebutnya sakramen. Sedangkan kita hanya mengakui 2 sakramen, yaitu pembaptisan dan ekaristi, yaitu pembaptisan dan perjamuan kudus, karena itu dicatat di kitab suci. Namun secara pribadi, karena kata sakramen itu adalah suatu ritual, ya, suatu ritual yang dilakukan untuk mengingat, yang melambangkan relasi umat dengan Tuhan, maka saya secara pribadi lebih senang
seandainya pernikahan, holy matrimony itu masuk sakramen di Kristen. Mengapa? Karena alasan saya cukup kuat, relasi kita dengan Kristus itu diumpamakan seperti mempelai laki-laki dan perempuan. Bahkan ketika tentang berpuasa, ketika para murid dikritisi, mengapa murid-murid Yohanes berpuasa dan murid-muridmu tidak? Tuhan Yesus mengatakan, untuk apa berpuasa jika pengantin laki-laki ada di tengah-tengah mereka? Dan di dalam kitab Wahyu juga dilukiskan bahwa mempelai laki-laki adalah Kristus, mempelai perempuan adalah gereja. Dan di kitab Kidung Agung begitu banyak, begitu tebal, itu melukiskan relasi jemaat dan umatnya. Itu juga dituliskan relasi suami dan istri. Jadi secara pribadi saya lebih senang kalau seandainya pernikahan itu dimasukkan sebagai sakramen. Kalau itu masuk sakramen, maka orang relatif lebih memandang sakral pernikahan. Nggak gampang kawin cerai seperti sekarang. Dan yang terakhir, tentang perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus yang dilakukan dari teman-teman gereja Roma Katolik itu adalah memandang ketika konsekrasi, ketika roti itu didoakan oleh rahib, pastor, romo, uskup, atau siapapun yang memimpin perjamuan kudus atau ekaristi, maka mereka langsung percaya bahwa roti itu berubah menjadi daging Yesus. Dan anggur itu benar-benar berubah menjadi darah Kristus. Sehingga mereka menyebutnya transubstansi. Substansi roti berubah menjadi daging, substansi anggur berubah menjadi darah. Nah, Martin Luther, sebelum Martin Luther saya membahas, gereja reformasi sekarang menganggap berpandangan bahwa roti dan anggur itu adalah sebagai lambang, sebagai peringatan. Maka kalau kalian perhatikan baik-baik, pendeta pas mengangkat roti, ingatlah ini sebagai tanda peringatan akan daku. Ya, itu sebagai tanda, sebagai lambang saja. Nah, di gereja Lutheran yang diikuti di HKBP, nggak tahu HKBP masih ikut tidak, itu ambil jalan tengah. Atau memang dia nggak berani, Luther nggak berani mengambil jarak terlalu jauh terhadap substansi tadi. Dia menyebutnya sebagai konsubstansi. Konsubstansi adalah bahwa roti, melalui roti dan melalui anggur, Kristus benar-benar hadir. Kalau tadi berubah, ini Kristus benar-benar hadir. Sedangkan kalau Calvinis dan gereja reformasi lainnya mengatakan itu tanda peringatan. Jadi paham dari sini? Makanya kalau gereja Protestan secara umum, setelah selesai perjamuan, roti mau dibuat puding, roti mau dibuat apa, nggak masalah. Anggur sisa perjamuan, ya kita minum bareng-bareng, sayang kan? Nah, kalau di gereja Katolik Roma itu dikumpulkan hingga suatu saat, kalau ngumpul sudah banyak, itu dikubur. Karena mereka yakin itu adalah darah dan tubuh Kristus. Nah, itu kira-kira ajaran gereja Katolik Roma. Saya sebenarnya akan membahas ini toh, tapi nanti karena ini akan dibahas bagaimana sikap kita akan bahas nanti di Saksi Yehova. Saya berhenti di sini tentang Katolisisme. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya minum dulu.